warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nastia. Saya dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berbeda teman-teman. Biasanya dalam satu video kan saya hanya membahas satu aplikasi saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua sistem investasi digital yang lagi naik daun banget nih di Indonesia, yaitu Bibit dan Stockbit. Jadi keduanya ini mempunyai cara kerja yang sama-sama memanfaatkan teknologi digital, tetapi fokusnya berbeda teman-teman. Jadi kalau Bibit itu dia fokus di reksadana, sedangkan Stockbit itu dia fokusnya di saham. Jadi selama kurang lebih 15 menit ke depan, kita akan membahas mulai dari alur proses bisnis, pihak-pihak apa aja yang terlibat, teknologi pendukung, sampai perbandingan kelebihan dan kekurangannya. Dulu kalau mau investasi, orang itu harus datang ke kantor sekuritas, isi banyak formulir, dan prosesnya bisa berhari-hari. Sekarang, cukup lewat handphone aja, semua bisa dilakukan. Inilah yang disebut transformasi digital dalam sektor keuangan. Ini juga merupakan bagian dari yang kita kenal sebagai vintage atau financial technology. Vintage investasi ini memungkinkan pengguna untuk membuka akun secara online, mengelola dana tanpa tatap muka, lalu memantau hasil investasinya secara real time. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa kategori utama dalam layanan investasi digital meliputi e-gold atau emas digital seperti Pegadaian Digital, Peluang, Tokopedia Emas, dan sebagainya. Lalu ada bond atau surat utang, lalu ada reksadana yang akan kita bahas, ada saham yang akan kita bahas juga, dan ETF atau Exchange Trade Fund. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus pada dua sistem layanan investasi yang paling populer, yaitu reksadana melalui aplikasi Bibit dan saham melalui aplikasi Stockbit. Kenapa dua ini? Karena keduanya ini sama-sama mudah diakses, legal di bawah pengawasan OJK, dan punya basis pengguna yang sangat besar di kalangan generasi muda teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Bibit. Nah, Bibit ini merupakan platform investasi reksadana digital. Bibit dikembangkan oleh PT Bibit Tumbuh Bersama dan sudah resmi terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Visinya sederhana, yaitu membantu masyarakat berinvestasi tanpa harus pusing mikir produk apa aja yang harus dipilih. Nah, gimana sih proses bisnisnya dari awal sampai akhir? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Bibit. Untuk teman-teman yang belum download, bisa download terlebih dahulu. Lalu kalau sudah tampilannya begini, kita langsung aja registrasi terlebih dahulu ya teman-teman dengan klik daftar. Lalu setelah daftar, ini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone yang akan didaftarkan untuk akun Bibit ini teman-teman. Nah, pastikan nomor handphone yang dimasukkan itu nomor handphone yang aktif ya teman-teman, karena setelah ini bakalan mendapatkan kode OTP yang akan melanjutkan proses registrasinya. Nah, setelah memasukkan kode OTP, kita langsung diarahin ke profil resiko. Nah, di sini tuh kita tuh disuruh menjawab 6 kuesioner singkat dari Bibitnya. Pertanyaannya tuh biasanya meliputi gaya hidup, penghasilan, dan tujuan keuangan. Nah, nanti bakalan langsung ditampilin diagram lingkarannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung sebenarnya itu diagram apa sih kak? Nah, diagram ini tuh kayak algoritma rekomendasi Bibit untuk menentukan profil resiko penggunanya dari hasil kalian menjawab survei tadi teman-teman. Oke, kalau sudah begini kita langsung aja klik lanjut registrasi. Oke, akan muncul seperti ini. Kalian bisa langsung isi aja sesuai data diri kalian. Oke, selanjutnya klik lanjutkan. Lalu di sini ada foto KTP. Jadi kalian bisa ambil dari galeri atau foto dari kamera. Nah, kalau sudah kayak gini, kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita disuruh mengisi data rekening bank. Tetapi kalau kalian belum memiliki bank, kalian bisa klik belum punya rekening bank. Itu nanti kalian bakal diarahin untuk membuka akun bank di Bank Jago. Lalu step selanjutnya kita disuruh mencantumkan tanda tangan digital, lalu klik daftar sekarang, dan kalau udah kita disuruh buat PIN Bibitnya.
Nah, udah deh, pendaftaran berhasil, dan kalau kalian ada kode referral boleh dicantumin. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke berandanya Bibit, tapi sebelum itu kita harus verifikasi email dulu ya teman-teman, biar lebih aman. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara investasi reksadana di aplikasi Bibit ini. Jadi, pengguna itu bisa langsung membeli produk reksadana pilihan setelah mendapat rekomendasi dari hasil analisis profil resiko yang tadi di awal. Nah, di sini tuh saya mau kasih tutorial cara investasi reksadana 10.000 ya teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi dari halaman beranda kita bisa klik produk reksadana di sini. Setelah itu scroll ke bagian bawah produk reksadana dan pilih kategori minimal 10.000 pada bagian koleksi reksadana. Setelah itu pilih produk reksadana yang diinginkan, kemudian klik beli. Nah, di sini tuh ada saham BNP, ada saham BNI Index IDX, ada obligasi BNI, ada obligasi Manulife, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada fitur klik ubah jika kalian ingin ubah portofolio mana yang ingin dituju. Nah, lalu masukkan nominal investasi yang diinginkan dan klik beli sekarang. Lalu centang konfirmasi persetujuan dan klik bayar sekarang. Selanjutnya pilih metode pembayaran yang akan digunakan, kemudian klik bayar. Dan transaksi selesai teman-teman, gampang banget kan? Nah, setelah kalian sudah berinvestasi, pastinya kalian perlu memantau dong teman-teman. Nah, cara memantaunya, kalian bisa klik fitur yang seperti jam ini, lalu klik titik 3 di atas. Setelah itu, ada pilihan untuk lihat performa portofolio. Nah, setelah diklik, itu Bibit bakal menampilkan grafik pertumbuhan nilai aktiva bersih atau NAV dan total return-nya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kalian sudah merasa untung dan ingin menjual reksadananya, caranya itu kita balik ke menu beranda, lalu klik portofolio, lalu klik portofolio yang ingin kalian jual, dan klik tombol jual pada reksadana yang ingin kalian jual teman-teman. Lalu tentukan jumlah unit yang ingin kalian jual dengan menggeser slider, lalu klik tombol ubah di sebelah rekening kalian untuk mengubah rekening pencairan. Nah, untuk rekening pencairan ini bisa diubah jika rekening terdaftar di Bibit itu lebih dari 1. Oke, setelah itu kita langsung aja klik jual dan akan diarahkan ke tombol konfirmasi untuk mengonfirmasi transaksi penjualan. Lalu pastinya kita disuruh menginput PIN dan dana hasil penjualan akan masuk ke rekening kalian maksimal 7 hari kerja sesuai prosedur OJK. Nah, sekarang kita masuk ke pencairan dana. Jadi umumnya itu kan penjualan reksadana itu memakan waktu maksimal 7 hari kerja sampai uangnya masuk ke rekening kalian. Tapi di Bibit juga bisa memakai fitur pencairan instan sehingga uangnya itu langsung masuk ke rekening kalian dalam hitungan detik saja. Tetapi nggak semua reksadana pasar uang itu didukung oleh pencairan instan. Nah, di sini saya kasih contoh yang didukung oleh pencairan instan teman-teman. Nah, sama seperti tadi, kita klik portofolio yang ingin kalian jual, lalu pilih produk dengan tanda petir yang ingin kalian jual, lalu klik jual. Oke, di sini kita disuruh memastikan rekening bank pencairannya itu adalah RDN Wallet Jago, RDN Wallet Jago Syariah, rekening Bank Jago Syariah, atau GoPay Tabungan by Jago. Nah, di sini saya pakai GoPay, lalu kita diminta untuk menentukan nominal atau jumlah unit yang ingin kita jual, kemudian klik jual. Oh ya teman-teman, jadi di pencairan instan ini tidak berlaku untuk penjualan keseluruhan unit ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengonfirmasi penjualan dulu dan langsung aja klik jual. Setelah itu dananya akan masuk ke rekening bank yang kalian pilih. Jadi kalau kita lihat dari sisi proses bisnis, Bibit ini mempunyai alur utama seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama itu input data, lalu ke analisis resiko, lalu rekomendasi produk, lalu transaksi, lalu pemantauan, dan yang terakhir itu pencairan. Dan pihak-pihak yang terlibat itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu pastinya investor atau pengguna, yang kedua Bibit atau penyedia platform, yang ketiga manajer investasi, yang keempat bank kustodian, dan yang kelimanya itu OJK sebagai regulator. Teknologi ini kuncinya meliputi
API perbankan, sistem keamanan enkripsi, dan algoritma rekomendasi berbasis profil resiko. Sekarang kita pindah ke yang kedua, yaitu Stockbit. Stockbit ini merupakan platform investasi saham. Jadi Stockbit ini awalnya dikenal sebagai komunitas investor saham, tetapi seiring berjalannya waktu, Stockbit ini berkembang menjadi aplikasi investasi yang lengkap lewat kerjasama dengan Sinarmas Sekuritas. Mari kita lihat proses bisnisnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah mulai masuk ke aplikasi Stockbit-nya. Jadi kalau kalian belum download, silahkan download dulu ya. Nah, setelah kita membuka aplikasi, langsung muncul tampilan seperti ini dan kita langsung aja klik register. Selanjutnya ini kita diarahkan untuk membuat password baru. Lalu kalau sudah, klik lanjut. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Lalu kalau sudah, kita klik lanjut dan kita disuruh memasukkan alamat email juga. Lalu klik lanjut dan nantinya itu akan menerima kode verifikasi yang dikirimkan lewat email. Lalu kita masukkan kode verifikasi tersebut dan kita disuruh mengambil dan upload foto KTP sesuai yang diisi dari formulir data diri tadi. Pastikan fotonya jelas ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita klik lanjut dan kita diminta untuk mengambil dan upload foto selfie sambil memegang eKTP. Lalu klik lanjut dan di sini kita disuruh mengisi data diri lagi. Isinya tuh nama, nomor eKTP, tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, pendidikan terakhir, nomor eKTP, dan NPWP. Nah, di bagian NPWP ini opsional ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut dan isi data informasi rekening pribadi yang ingin digunakan untuk transaksi saham. Ini tuh digunakan untuk pencairan ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita konfirmasi rekening pencairan, lalu klik lanjut. Dan kita sama seperti bibit tadi, kita diminta isi data profil resiko dengan menjawab pertanyaan yang paling sesuai dengan kalian. Nah, di Stockbit ini pertanyaannya itu meliputi total penghasilan, tujuan investasi, dan sumber penghasilan. Kalau sudah, klik lanjut saja dan pilih bank untuk pembuatan RDN. Nah, jadi pilihan bank untuk RDN yang tersedia adalah BCA, Jago, dan Jago Syariah. Oke, sekarang gimana sih cara deposit saldo investasi di aplikasi Stockbit ini? Jadi langkah yang pertama, di bagian beranda kalian bisa klik portofolio, lalu nanti kalian diminta untuk menginput PIN kalian. Oke, kalau sudah, kita bisa klik avatar atau profile di sebelah kiri atas aplikasi. Lalu di sampingnya ini ada fitur deposit, withdrawal, dan history. Kalian bisa klik deposit ya teman-teman. Lalu transfer saldo investasi ke RDN kalian. Nah, setelah melakukan deposit, saldo RDN kalian akan bertambah dalam waktu kurang lebih 10 menit. Tapi deposit yang dilakukan di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat itu akan masuk pukul 8 waktu Indonesia Barat hari berikutnya teman-teman. Nah, sebelum kita membeli saham, itu pengguna itu biasanya melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi di Stockbit ini dia menyediakan fitur grafik harga, laporan keuangan, hingga sentimen pasar dari komunitas. Nah, disinilah letak keunggulan Stockbit, yaitu community based investing, di mana investor bisa berdiskusi, menganalisis, dan berbagi insight. Nah, di sini kita bakal review fitur Chartbit-nya. Jadi pada jendela Chartbit di sini kita ketik nama emiten yang ingin kita analisis pada kotak di pojok kiri atas teman-teman. Setelah muncul grafik pergerakan harga saham emiten yang dicari, kita langsung aja klik menu indikator. Lalu pilih opsi populer ke Forage Flow Underlay. Nah, ini dia teman-teman. Jadi garis Forage Flow Underlay ini akan muncul dalam warna biru seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan preset Forage Flow lainnya untuk melihat indikasi pergerakan dana asing lainnya. Caranya itu klik template, lalu pilih Forage Flow, nanti akan muncul preset seperti volume 20, net forage buy atau sell, dan forage range. Oke, selanjutnya gimana sih cara membeli saham pada fitur day trade? Jadi yang pertama itu kalian bakal diarahkan ke halaman order, lalu masukkan jumlah lot dengan harga sesuai yang kalian inginkan. Lalu klik drop down up to, lalu pilih day trade up to.
Nah, ini bakalan terlihat maksimal pembelian atau buying power, dan kemudian kita bisa klik buy. Lalu klik confirm pada halaman preview order, lalu transaksi selesai. Kita bisa klik down, lalu kita bakal diarahkan ke laman order untuk melihat bukti pembelian. Oke teman-teman, kalau tadi kita membahas cara membeli saham, sekarang kita bahas cara menjual saham di Stockbit. Yang pertama itu, kita tekan opsi portofolio pada menu bar di bagian bawah layar. Lalu pada kolom saham yang ingin dijual, kita bisa swipe right atau geser ke kanan, kemudian tekan tombol sell. Nah, di halaman order, masukkan jumlah lot dan harga sesuai yang kalian inginkan, lalu klik sell untuk eksekusi penjualan teman-teman. Nah, yang terakhir itu kita diminta untuk confirm pada halaman preview order. Nah, pada halaman order, kalian itu bisa melihat hasil transaksi dan proses jual beli saham. Nah, tapi terdapat beberapa istilah yang menunjukkan keterangan transaksi tersebut, yaitu yang pertama itu open. Jadi, keterangan open ini menunjukkan pembelian atau penjualan itu belum terisi atau masih dalam antrian. Lalu ada rejected. Kalau muncul keterangan rejected, artinya proses penawaran itu ditolak. Nah, biasanya keterangan ini tuh muncul kalau penawaran harga beli atau jual yang diajukan itu terlalu rendah. Kalau match, itu ada menunjukkan bahwa pembelian dan penjualan saham itu berhasil karena sesuai dengan harga penawaran atau lolos antrian penawaran. Gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara tarik dana dari RDN ke rekening pribadi lewat aplikasi Stockbit. Langkah yang pertama itu kita masuk ke menu icon di sebelah kiri atas, lalu kita pilih withdraw, lalu masukkan nominal uang yang ingin ditarik pada kolom nominal penarikan atau geser dongle tarik semua saldo untuk menarik seluruh dana di RDN, lalu klik metode transfer yang ingin digunakan. Nah, di sini kita dibebasin untuk memilih metode transfer. Jadi yang pertama ini ada online. Online ini biaya transfernya sekitar 6.500 dan maksimal penarikan dananya itu 50 juta. Operasionalnya itu 24 jam. Dan di bawahnya itu ada LLG. LLG ini biaya transfernya 2.900, lebih murah dari online, dan maksimal penarikan dananya itu 500 juta. Tetapi operasionalnya itu 1-2 hari kerja. Lalu ada juga metode transfer RTGS, biaya transfernya ini sekitar 25.000. Ini untuk penarikan dana sampai 1 miliar. Operasionalnya itu hari kerja aja teman-teman. Lalu setelah memilih metode transfer yang diinginkan, selanjutnya kalian bisa klik lanjut. Selanjutnya akan tampil nominal total penarikan dana yang akan kalian terima dan kalian bisa klik withdraw untuk melanjutkan penarikan dana tersebut. Selanjutnya, masukkan PIN trading kalian. Lalu kalau sudah, permintaan penarikan dana ini selesai dan akan segera diproses. Nah, kalau kalian ingin melihat riwayat penarikan dananya, kalian bisa klik side menu, icon 3 garis, lalu pilih history. Kemudian kalian bakal diarahkan ke halaman riwayat aktivitas teman-teman. Nah, untuk melihat riwayat penarikan dana pada periode tertentu, kalian tuh bisa klik menu drop down, opsinya itu periode di kanan atas. Nah, kalau kalian ingin melihat riwayat penarikan dana melalui order history, itu kalian bisa klik portofolio pada menu bar di bagian bawah, lalu klik tab history, riwayat deposit, dan penarikan dana tertera dalam warna biru. Nah, dari sini kita bisa lihat pihak-pihak yang terlibat dari sistem bisnis saham ini, yaitu yang pertama itu investor, yang kedua perusahaan sekuritas, yaitu Stockbit atau Sinarmas, lalu ada Bursa Efek Indonesia, ada KSEI, ada KPEI, dan Bank RDN. Teknologi pendukungnya ini meliputi sistem online trading, integrasi real-time API ke BI, dan sistem keamanan transaksi multilevel. Sekarang kita bandingkan keduanya dari sisi proses bisnis. Nah, dari aspek jenis investasi, kalau bibit dari reksadana ini, dia akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, kalau Stockbit ini, dia dikelola oleh investor atau mengelola sendiri. Lalu dari aspek minimal investasi, kalau bibit tadi minimalnya itu 10.000 saja teman-teman. Nah, kalau Stockbit itu sekitar 100 ribuan.
Kalau dari aspek resiko, bibit ini resikonya cenderung lebih rendah dan Stockbit ini cenderung lebih tinggi teman-teman. Nah, kalau dari aspek pengawasan, bibit ini diawasi oleh OJK dan Bank Kustodian. Kalau Stockbit ini diawasi oleh BEI, KSEI, KPEI, dan OJK. Lalu, kalau dari aspek teknologi kunci, bibit ini menggunakan algoritma rekomendasi dan API perbankan. Kalau Stockbit ini dia menggunakan sistem trading real time dan integrasi BEI. Nah, kalau dari aspek pengguna, target pengguna si bibit ini dia targetnya itu untuk pemula. Kalau Stockbit ini dia targetnya untuk investor aktif. Jadi kesimpulannya, bibit ini cocok untuk investor pemula yang ingin mulai ringan dan otomatis, sedangkan Stockbit ini cocok untuk yang ingin belajar menganalisis dan mengelola portofolio secara mandiri. Nah, dari dua studi kasus tadi, kita bisa lihat bahwa teknologi ini telah mengubah cara masyarakat berinvestasi di Indonesia. Proses bisnis yang dulunya kompleks sekarang bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik lewat aplikasi saja. Nah, kedua platform ini, Bibit dan Stockbit, ini menunjukkan bagaimana integrasi antara teknologi, lembaga keuangan, dan regulasi pemerintah ini bisa menciptakan sistem investasi yang aman, efisien, dan inklusif. Tapi ingat, apapun platformnya, investasi ini tetap memiliki resiko ya teman-teman. Yang penting itu kita memahami produk apa yang kita pilih dan menyesuaikannya dengan profil resiko kita masing-masing. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang proses bisnis sistem investasi digital di Indonesia. Dan sampai jumpa di video praktikum berikutnya. Bye-bye.